Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sallim. Amma ba'du, ayyuhan nas, usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang Jumat yang saya hormati, dalam rangka wasiat bertakwa pada saat ini, mari kita memahami bahwa berbagai hiruk pikuk dalam kehidupan manusia, berbagai pengrusakan dalam kehidupan manusia, berbagai penjajahan dalam kehidupan manusia, dan berbagai keributan itu oleh karena kalau menurut surat Sofat surat 37 ayat 35 menyatakan innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu, sesungguhnya mereka itu adalah idza qila lahum la ilaha illallah, apabila ditegaskan kepada mereka tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Ilahun sama dengan ma'budun, arti kamusnya. Jadi la ilaha illallahu, la ma'buda illallahu, tidak ada yang diabdi kecuali Allah. Kemudian Allah secara metodis dengan penurunan ajaran menurut sunnah Rasulnya. Yastakbirun, mereka bersikap sombong, mereka berlaku arogan kalau la ilaha illallah dinyatakan. Jadi kalau di atas mimbar ini tertulis laukana fihima alihatun illallah, seandainya pada keduanya, yaitu semesta angkasa dan bumi ini, ada berbagai yang diabdi kecuali Allah atau selain Allah, la fasadata, niscaya keduanya binasa. Alam semesta kalau tidak la ilaha illallah binasa. Tapi redaksinya berbeda. Seandainya ada yang diabdi, ada berbagai yang diabdi selain Allah, niscaya keduanya binasa. Berarti semesta angkasa dan bumi ini la ilaha illallah. Jadi semesta angkasa dan bumi ini saja yang sedemikian besarnya la ilaha illallah, kok mereka ini yastakbirun terhadap la ilaha illallah, berlaku sombong terhadap la ilaha illallah, berlaku sombong terhadap, berlaku arogan terhadap la ilaha illallah, yastakbirun terhadap la ilaha illallah. Karena ini maka timbul berbagai kekacauan, berbagai ketekoran, kemudaratan, berbagai hal-hal yang membuat hati manusia tidak nyaman, itu karena yastakbirun terhadap la ilaha illallah. Dengan demikian maka sangat penting la ilaha illallah ini diucapkan, selanjutnya dipahami. Kalau la ilaha sama dengan la ma'buda, berarti kita harus paham apa yang bunuh. Ya, berkali-kali kita sampaikan bahwa abada yang bunuh ibadatan
menurut arti kamus munjid saja, wahadahu mensajahkannya, khodamahu melayaninya, khodoa bersikap merunduk, jalla mudah diatur, wato'a dan taat lahu menurut kebijakannya. Jadi abada yang buduk kita terjemahkan hidup mengabdi. Karena manusia sombong terhadap la ma'buda illallah, jadinya hiruk pikuk dalam datanya. Kita tinggal rajin saja membaca sejarah. Ada berbagai permusuhan, ada yang dibunuh, ada yang setelah dibunuh kepalanya ditenteng-tenteng, ada yang setelah membantai musuhnya dia mabuk-mabukan di atas karpet merah. Seperti itu. Itu akibat dari yastakbirun terhadap la ilaha illallah. Artinya dalam hal ini kalau kita ulang kembali Anbiya surat 21 ayat 25, wa ma arsalna min qablika mir rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Yakni tidaklah kami telah mengutus sebelum Anda seorang rasul pun kecuali kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada yang diabdi kecuali aku. Fa'buduni. Fa'buduni ini ya-nya dibuang. Fa'buduni. Ada kasrohnya. Maka hidup mengambillah kalian menurut ajaranku atau menurut kebijakanku. Artinya dari Nabi Isa sampai Nabi Adam, isi ringkasnya la ilaha illa ana, kalau menurut ayat tadi sama dengan la ilaha illallah. Kemudian kalau orang bertanya, kalau begitu Nabi Muhammad, itu adanya pada surat Kahfi ayat terakhir. Qul innama ana basarun mislukum, tegaskan oleh Anda, hanyalah aku ini manusia seperti kalian. Yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid, yang mana diwahyukan kepadaku bahwa hanyalah yang diabdi oleh kalian adalah yang diabdi satu-satunya. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa yang mengharapkan ketemu eksistensi ajaran pembimbingnya atau ketemu fungsi pembimbingnya sebagai komandan hasanat di dunia, fal ya'mal amalan solihan, maka hendaknya dia berbuat laku perbuatan yang tepat, yang persis, jangan melenceng, harus presisi. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, serta janganlah dia mengikut sertakan seorang pun dalam pengabdian hidup menurut kebijakan pembimbingnya. Itu kepada Nabi Muhammad. Kalau bertanya tadi kan sebelum Nabi Muhammad katanya la ilaha illallah, kalau Nabi Muhammad ya adanya di Kahfi ayat terakhir. Di samping di hadis-hadis sudah jelas dan semua juga pada tahu bahwa afdhalul dzikri itu adalah la ilaha illallah. Afdhalul dzikri seabdal pembinaan kesadaran hidup. Fa'lam, maka ketahuilah secara ilmiah annahu la ilaha illallah, bahwa tidak ada yang diabdi kecuali Allah.
Jadi artinya di sini kalau kita melihat alam semesta menurut surat Hajj surat 22 ayat 18, alam taro anallaha yasjudu lahu man fis samawati wa man fil ard. Apakah Anda tidak melihat secara ilmiah bahwa Allah dipatuhi? Allah itu kebijakannya dipatuhi oleh apa yang ada di semesta angkasa dan apa yang ada di bumi ini, dengan perincian wasamsu wal qamaru wan nujumu, matahari, bintang, matahari, bulan dan bintang ke bintang, kemudian perincian yang di bumi, wasyajaru wal jibalu wasyajaru wadawabu, gunung-gunung, tumbuh-tumbuhan dan binatang. Sampai di sana alam semesta. Kemudian redaksi selanjutnya tentang kehidupan manusia. Seperti itulah. Artinya kalau dalam hal ini kita membaca dalam i'tidal, ada kalimat lakal hamdu, apresiasi terhadap kebijakan Anda, mil as-samawati, atau orang membaca mil us-samawati wal ard, atau mil as-samawati wal ard, di seluruh, di sepenuh semesta angkasa dan bumi. Jadi itulah la ilaha illallah alam semesta. Wa amil ma syi'ta min syai'in ba'du, ini yang didoakan. Kalau alam semesta nggak usah didoakan lagi, sudah ya setuju. Yang perlu didoakan itu min syai'in ba'du. Kata ba'du kalau disebut majemuknya harus ba'da. Kalau ini dipasang majemuknya berarti ba'da samawat wal ard. Setelah semesta angkasa dan bumi ini, ya kehidupan manusia. Itu yang perlu didoakan dalam i'tidal. Semoga setelah semesta angkasa dan bumi ini, kehidupan budaya manusia mengapresiasi kebijakan Allah. Kalau tidak disebut ba'da samawati wal ard, majmuknya tidak disebut, jadi domah min syai'in ba'du, seperti halnya amma ba'du. Kalau orang mengucapkan amma ba'du setelah dia berucap tahmid, berucap sholawat, syahadat dan sebagainya, amma ba'du sama dengan amma ba'da tahmid wa sholawat wa syahadat, terus wasiat bitaqwa. Itu kata-kata ba'du ya. Jadi dalam hal ini artinya bahwa alam semesta laukana fihima alihatun illallah la fasadata. Kalau dalam budaya itu yang sebelah kanan di Masjid At-Taqwa ini, la ilaha illallah. Tidak ada yang diabdi kecuali Allah, supaya menentu Allahnya dengan penurunan ajaran menurut sunnah Rasulnya. Sebab Allah bisa diucapkan oleh anak-anak, Allah bisa diucapkan oleh orang dewasa. Kalau Allah diucapkan oleh orang yang mengerti, Allah dalam fungsi telah mengajarkan ilmu. Kalau fungsi ini tidak disadari, maka la ilaha illallah saja tanpa menyadari ada ajaran ilmunya. Itu bahaya. Bahayanya apa? Tidak nyambung dengan dalikal kitabu la raiba fihi hudal. Jadi dengan demikian maka ada perlunya kita juga sedikit mengomentari hubungan antara surat Baqarah ya, ayat 3 ya, supaya agak ringkas. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata
wa mimma razaqnahum yunfiqun itu badal dari mutakin, pengganti dari mutakin. Itu badal dari mutakin, pengganti dari mutakin. Siapa mutakin itu? Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Masalah gaib sudah kita pelajari bahwa tegaknya hasanah di dunia itu gaib. Kalau belum terjadi, kalau abad ke-7 sudah terjadi, bukan gaib lagi. Nabi Isa sudah terjadi, bukan gaib lagi. Nabi Ibrahim bukan gaib lagi. Tapi kurun kedua itu yang masih gaib. Untuk itu yuqimuna sholat. Untuk itu mimma razaqnahum yunfikun. Maka perlu kita sadari dan kita tegaskan, dengan yuqimuna sholat maka pendalaman ilmu tidak boleh tanggung-tanggung, harus setinggi mungkin, sebanyak mungkin, selengkap mungkin. Dengan mimma razaqnahum yunfikun, bikinlah dakwah Quran menurut sunnah Rasul sekaya mungkin. Kapan itu? Ya dari sejak mengenal dakwah Quran menurut sunnah Rasul, seperti sikapnya Khadijah, Abu Bakar dan sebagainya, harus seperti itu. Kalaupun nanti sudah hijrah ke Madinah, ya ayat ini juga tidak dihapus, ya terus saja bikin sekaya mungkin dengan mimma razaqnahum yunfikun, bikin tanggapan ilmu setinggi mungkin dengan yuqimuna sholat. Sebab yuqimuna sholat seperti sudah diuraikan pada Jumat yang lalu, faqra'u ma tayassara minhu wa aqimus sholat. Jadi menegakkan sholat dengan ayat yang sudah menjadi mudah. Adanya tayassara mutawa'an dari yassara. Menjadi mudah itu hasil dari membuat mudah. Nah, jadi lakukanlah kegiatan membuat mudah memahami dan menangkap ayat Quran, sehingga Quran menjadi mudah. Setelah Quran menjadi mudah, yang mudah itulah yang dibaca dalam sholat. Sama ini banyaklah kita sudah bicarakan berbagai teknis masa kini. Teknis masa kini artinya tahun 1922 ya. Kita tidak berbicara tahun 1970 ketika saya awal-awal ngaji. Di saat itu HP cilintit aja belum ada. Baru ada tip di saat itu. Tapi sekarang ini dengan adanya HP pintar, memudahkan yang mau membuat mudah dan memudahkan yang mau mencapai mudah dengan berbagai permasalahan yang seperti yang sudah kita bahas. Jadi di sini artinya pergunakanlah berbagai kesempatan sebaik-baiknya. Ini karunia dari Allah. Karunia dari Allah berupa telinga, mata, hati, kaki, tangan, otak dan sebagainya, itu sudah ada. Kemudian karunia lain berbagai fasilitas yang kita bisa miliki pada saat ini dalam rangka kemudahan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayatil wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wasami'ul alim wastaghfiru innahu ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamin nadhira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh.
Allahumma sholli ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Amma ba'du ayyuhan nas usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Kemudian apa hubungannya apa yang kita bicarakan tadi dengan surat Ibrahim 13 dan 14? Surat Ibrahim 13 sudah sering kita katakan itu ancaman dari mereka yang bersikap negatif terhadap para rasul. Wa qala alladziina kafaru li rusulihim. Orang-orang yang bersikap negatif mengancam para rasul yang diutus pada mereka. La nukhrijannakum min ardina. Benar-benar kami akan usir kalian dari bumi kekuasaan kami. Aw la tamudunna fi millatina. Atau kalian benar-benar kembali ke dalam tatanan hidup menurut ajaran kami. Itu ancaman alladzina kafaru. Sebaliknya Allah ngancam juga. Fa auha ilaihim rabbuhum, maka pembimbing mereka mewahyukan pada mereka yaitu kepada para rasul, lanuhlikanna dzalimin, kami benar-benar akan membinasakan para pelaku dulu. Itu ujung ayat 13, awal ayat 14-nya walanuskinannakumul ardo min ba'dihi. Sekaligus kami akan menempatkan kalian di permukaan bumi setelah mereka. Yang kita tanya apa hubungannya Baqarah ayat 3 dengan ayat ini? Hubungannya bahwa Baqarah ayat 3 mengundang Allah memastikan Ibrahim 13 dan 14. Jadi artinya kalau bertanya kapan, ya wa makanallahu liyutli'akum alal ghaib. Allah tidak berfungsi mempertontonkan kepada kalian masalah gaib. Masalah gaib menjadi rahasia Allah. Kewajiban yang berdoa hasanah fid dunya hasanah fil akhirah adalah bagaimana mengundang kepastian Allah tersebut. Maka mengundang kepastian Allah tersebut satu dengan yukimuna sholat, kuasai ilmu setinggi-tingginya, dengan mimma razaqnahum yunfikun, maka bikin kayalah dakwah Quran dan Rasul sekaya-kayanya. Itu yang mengundang Allah memberi kepastian. Ukurannya bagaimana? Ukurannya nanti kalau sudah nuhlikan adolimin, itu nggak bisa kita yang ukurnya. Nah, wala nuskinannakumul ardo min ba'dihim. Maka dari itu terhadap ini kalau kita berbicara yukimuna sholat itu kuasa ilmu setinggi-tingginya dalam kaitan dengan ayat Quran begitu banyak. Kemudian wa ma arsalnaka illa kafatan linnasi, kami tidak mengutus Anda kecuali bagi manusia seluruhnya. Maka risikonya dari menguasai Quran harus juga menguasai bahasa-bahasa yang pada saat ini sudah tersebar di dunia ini. Mungkin kalau di zaman Nabi Muhammad tidak sebanyak ini. Tapi kalau sekarang sudah begitu banyak sekali. Ada Inggrisnya, ada Cinanya, ada Koreanya, ada Mandarin, ada macam-macam lah. Saya tidak hafal menyebutnya. Itu juga ada kaitan dengan penguasaan ilmu, sebab menjelaskan Quran di hadapan mereka harus menjelaskan dan tentunya dibutuhkan juga penguasaan bahasa mereka. Maka dari itu kuasai ilmu setinggi-tingginya. Kemudian yang kedua, dengan bahan TC yang sudah kita sederhanakan, ayatnya ditulis, kamusnya ada, latihannya ada, hafalkan ayat itu. Kapan-kapan sholat sendiri pakai, nanti akan kelihatan hafal dan tidaknya. Ya kalau ujungnya mogok berarti kan belum hafal. Kalau nanti sholat jamaah imam baca itu, kalau imam baca itu makmum tidak ngerti, itu tandanya enggak mengikuti perkembangan pengajian. Sebab kalau makmumnya ikuti pengajian,
Ya, berarti dia bisa menangkap apa itu ucapan imam. Kalau nanti misalkan imam baca ayatnya apa saja, boleh saja baca ayatnya apa saja, tapi makmum tidak akan ngerti. Itu kan risikonya, makanya kita bikin ada tertulis. Jadi dari tertulis ini sisihkan waktu dari berbagai kesibukan apapun, kesibukan macam-macam kan, kesibukan masalah ekonomi, kesibukan masalah keilmuan, itu ini dan sebagainya. Sisihkan waktu untuk melakukan upacara kepatuhan dalam sholat menghadap Ka'bah seperti sering kita jelaskan. Surat Al-Fatihah harus dipahami, kemudian setelah itu ayat yang disiapkan di TC dibaca. Sekali lagi, sisihkan waktu. Kalau waktu tidak disisihkan, tidak kebagian. Sebab kalau berbicara kesibukan, jangankan sholat, makan saja bisa tidak kebagian. Oh, kenapa badanmu bau katanya? Untuk mandi tidak kebagian karena banyak kesibukan. Jadi kalau tidak disisihkan memang tidak akan ada. Maka dari itu, dari 1001 kesibukan apapun, yang namanya menghadap, yang namanya upacara menghadap komandan-komandannya Allah, lambangnya Ka'bah, setelah wudhu menutup aurat, itu waktu harus disisihkan. Ini wasiat bertakwa ya. Ini wasiat bertakwa. Sebab bisa saja alangan Allah tidak mengizinkan itu, antara lain ya tidak ada kepatuhan di kalangan orang yang sudah tahu berdoa hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah, berdoa waqina adzabannar. Doanya seperti itu, tapi upayanya banyak kekurangan. Jadi untuk kita camkan berkali-kali, sisihkan waktu untuk berwudu dulu, untuk mengulang ayat yang sudah dipelajari, untuk dibaca dalam sholat, untuk dites. Oh, ini hafal misalkan matannya, tapi lupa lagi artinya, ulang lagi nanti satu-satu. Seragamkanlah kita semua dalam hal ini, dari kecil sampai orang tua, tua renta, dari anak sekecil-kecilnya. Setelah upaya ini sudah selesai, sebisa mungkin kuasai ilmu setinggi-tingginya untuk yuqimuna sholat, bikin kayalah dakwah kepada sunnah Rasul sebanyak-banyaknya dari mimma rojaknahum yunfikun. Nah, setelah itu tunggu kepastian Allah. Allah tidak bisa dipita komplit oleh manusia. Allah punya keputusan tersendiri yang kita tidak tahu. Dan kalau Allah sudah memutuskan, nanti wala tahsabannallaha ghafilan amma ya'malud dzalimun. Jangan sekali-kali Anda mengira Allah lengah perihal apa yang para pelaku dulu lakukan. Innama yu'akhiruhum liyaumin tashkhasu fihil absar. Sesungguhnya dia akan menangguhkan mereka ke suatu periode di mana pada saat itu berbagai pandangan membelalak. Kenapa pandangan membelalak? Di luar dugaan. Kok bisa? Tapi membelalak ini tentu bukan membelalak melihat yang tidak bisa. Melihat yang dikira tidak bisa,
Kok jadi bisa gitu? Melihat orang yang tadinya dikira tidak cerdas, kok cerdas dia? Nah, jadi inilah yang akan terjadi bila Allah sudah berkehendak. Dengan demikian, undanglah kehendak Allah dengan kuasai ilmu setinggi-tingginya, kemudian perkayalah dakwah Allah dan Rasul sekaya mungkin. Allahumma shalli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wasallim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Yadhkurukum wa ad'uuhu yastajib lakum wa la tadhkurullaha akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.